Pertanyaan pertama ketika kalian lagi nyari monitor adalah berapa ukuran yang paling tepat? Apakah 32 inch itu kegedean? Kembali lagi bersama Laikul. Di video kali ini aku akan ngebahas berapa sih ukuran monitor yang paling tepat buat kalian. 32 inch menurutku ukuran yang paling oke untuk monitor rasio 16:9 ya. Tapi ada netizen yang komen kalau pakai monitor 32 inch itu capek. Kalau mau lihat keseluruhan gambarnya tuh harus nengokin kepala. Yaelah, nengok doang. Apa susahnya sih? Tapi emang sih kerjaan yang lama di depan monitor itu kalau nengok dikit aja terus-menerus ya bikin pegel juga. Ya mungkin perlu disesuaikan posisinya ya. Kalau kita pakai monitor yang gede 32 inch jaraknya jangan terlalu deket lah. Jadi jaraknya ya segini nih. Ke mata sekitar 90 cm. Sekarang mari kita bahas siapa yang paling cocok untuk pakai monitor ukuran besar 32 inch. Yang pertama adalah orang yang suka multitasking, suka buka banyak aplikasi dalam satu waktu, tapi nggak mau pakai dua monitor. Entah karena dua monitor itu terlalu ribet penataannya, atau nggak mau boros listrik juga, atau sesederhana kalian nggak suka ada garis hitam di antara kita. Atau kalian seorang trader yang suka buka banyak chart seperti ini. Ini akan memudahkan banget. Jadi kita ngelihatnya tuh nggak yang kayak ngincer banget gitu. Kalau kalian content creator pasti sering buka dua aplikasi secara bersamaan. Paling nggak seperti ini. Jadi di bagian kanan kita pakai buat script dan di bagian kiri kita pakai buat riset. Buka-buka YouTube, buka Google gitu. Tentunya dengan pakai satu monitor yang gede, kalian cuma lihat garis setipis ini. Beda banget dengan pakai setup 2 monitor, garisnya bakalan setebal ini. Apakah pakai setup 2 monitor itu buruk? Ya belum tentu juga, balik lagi tergantung penggunaan. Bisa jadi kalau kalian suka live streaming ya lebih cocok pakai setup 2 monitor. Monitor yang pertama buat main game, monitor yang satunya lagi buat bacain komentar. Oh ya, monitor yang aku pakai di sini adalah monitor keluaran terbaru dari SPC, serinya adalah SPC SF32 Curve ya. Jadi monitornya tuh melengkung. Walaupun kalau aku lihat-lihat lengkungannya juga nggak begitu signifikan ya. Tapi ini udah cukup ngebantu karena monitor 32 inch itu kan ukurannya gede. Jadi dengan ada sedikit lengkungan, kita lirik kiri, lirik kanan dikit aja udah bisa lihat keseluruhan gambarnya. Dia udah pakai AMD FreeSync, display VA Curve panel, resolusinya Full HD, response time-nya 1 millisecond. Dan jualan utama dari monitor ini adalah refresh rate-nya udah sampai 165 Hz. Yuk kita coba lihat. Tadi aku udah coba searching gimana caranya ngetes refresh rate. Biasanya sih tinggal dipakai ngegame aja ya. Tapi karena aku tuh nggak ngegame, jadi kita coba pakai cara ini ya. Nah di sini ada tes Tuvo. Ini dia sekarang terdeteksi 165 Hz. Kita coba di website lain ya. Di sini FPS test. Nah, dia dapat 165 Hz. Oh ya, pas pertama kali dia datang, dia tuh di set di 60 Hz aja. Caranya pergi ke desktop, kemudian klik kanan display setting, terus pilih advanced display setting, kemudian pilih display adapter properties for display 1. Terus di sini ke monitor. Nah, di sini kita bisa ubah nih. Tadi defaultnya di 60 Hz, kemudian ini di 165 Hz. Kita pilih apply dan oke. Gak tahu kelihatan nggak ya di kamera, tapi perbedaannya tuh udah cukup signifikan. Nah di sini aku nemu website untuk ngetes FPS nih. Kita coba full screenin. Ini yang bawah dia 41 FPS, yang tengah 83 FPS, dan yang atas 165 FPS. Habis ini aku coba turunin settingannya di 60 Hz ya. Ini kalian lihat dulu. Kita coba ubah settingannya ke 60 Hz ya. Tuh, kalau di mata sih kelihatan banget bedanya. Jadi lebih kayak kerasa lebih nge-lag gitu guys. Refresh rate yang sampai 165 Hz ini biasanya kepake banget sama gamer-gamer yang butuh main FPS tinggi. Atau buat kita-kita yang banyak riset, banyak scrolling, banyak baca-baca gitu, itu juga akan ngefek sih. Di mata tuh kelihatan lebih halus aja pergerakan gambarnya. Dan untuk kualitas warnanya seperti ini, agak susah juga sih menunjukkan kualitas monitor karena kita ngerekamnya harus pakai kamera. Sedangkan settingan kamera bisa beda-beda dan bisa jadi warna yang aku setting salah gitu. Tapi ya kalau aku lihat dari mata dan dari monitor kamera, ya udah lumayan mirip lah. Kemudian di bagian belakang di sini dia ada port DC untuk powernya, terus ada port USB, ada port earphone, HDMI, dan display port.
Untuk harganya, monitor ini dijual di harga 2,9 jutaan. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cek link pembeliannya ada di description box ya. Untuk reviewnya, aku secara pribadi suka sama monitornya. Gambarnya kelihatan vibrant. Kemudian yang paling kerasa refresh rate-nya sih, 165 Hz. Ini baru pertama kalinya aku pakai refresh rate setinggi itu. Biasanya paling tinggi di 144 Hz aja. Itu pun udah oke dan ini makin oke lagi. Kemudian untuk kelemahannya, monitor ini tuh belum ada speakernya. Kenapa aku sebut kelemahan? Karena aku sendiri kalau ngedit video tuh lebih enak pakai speaker dari monitornya. Walaupun biasanya tuh nggak begitu bagus, tapi ya udah cukup lah. Dibanding kalau harus nge-setup speaker itu ribet. Karena video kan cuma gini-gini aja ya. Kemudian dia panelnya juga masih VA, belum IPS. Kalau sepemahamanku sih IPS itu lebih adem di mata, tapi VA itu lebih bagus produksi warnanya. Koreksi kalau aku salah ya. Oh ya, sekalian aku mau nanya dong, kalian sekarang lagi pakai monitor apa? Ukuran berapa? Dan kalau lagi mau beli, rencananya mau beli yang ukuran berapa? Tinggalkan di kolom komentar ya. Mungkin sekarang kita bisa langsung aja masuk ke kesimpulannya ya. Kalau kalian udah pernah pakai monitor yang gede, rasanya susah balik lagi ke yang kecil. Tapi ya, kita juga harus realistis, kita harus lihat penggunaannya tuh untuk apa. Kita harus lihat kondisinya gimana. Kalau kalian tuh cuman punya ruangan kecil, meja kecil di pojok kamar gitu, pakai monitor 32 inch rasanya kegedean sih emang. Tapi selama ada budgetnya, selama ada tempatnya, aku rasa monitor 32 inch itu wajib banget deh ada di setup kalian. Ya udah, kayaknya segitu aja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa buat klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Matur nuwun.